bagaimana cara merubah PPT yang sudah kita punya ke dalam Google Slide? Silakan Bu Ega. Oke, baik. Di sini saya share screen kembali. Kita tidak perlu mengubahnya manual gitu Pak Nge. Jadi kita hanya perlu buka saja drive-nya, drive Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Belajar ID ya, terutama di drive-nya itu dibuka saja. Kemudian misalnya saya contohkan ini, drive-nya dibuka. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih PowerPoint-nya itu kan sudah ada di komputernya ya. Jadi dipilih di sini, diupload dia ke dalam drive ini. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan perangkat, coba saya cek ada nggak slide ya. Oke, di sini nggak ada. Oke, jadi nanti lewat sini saja nggak Bapak Ibu. Jadi lewat sini, upload file, dipilih upload file, kemudian dicari di mana di bagian di komputernya, di mana Bapak Ibu simpan, kemudian langsung di open saja. Setelah itu nanti akan muncul gini, akan muncul langsung nanti di sini. Dia formatnya akan berubah langsung menjadi format Google Slide. Format Google Slide-nya. Format Google Slide, tidak lagi menjadi PowerPoint biasa seperti itu. Oke, seperti itu Bu Ayu. Iya. Terima kasih Bu Ega. Semoga Bapak Made Yogi Putra yang bertanya tadi sudah tahu cara. Oh ya, ada orangnya. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Kak. Terima kasih. Penjelasannya. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita, saya cukupkan dulu untuk materi satu nih dari Bu Ega. Padahal seru sekali ya. Sedikit. Ya silakan Bu Ega. Oke, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih Dumun antusiasnya untuk Bapak Ibu guru. Betul, kalau ada salah-salah kata, baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Nanti di luar Niki, kalau memang ada sharing, saya terbuka untuk sharingnya Nike, nanti bisa ada nomor WA saya, silakan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Ayu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi jika ada yang ingin bertanya, Bu Eganya open ya. Ibu Ega sudah menikah ya Bapak Ibu? Jadi hanya untuk keperluan, ketawa. Maaf ya intermezzo biar nggak tegang. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi kedua dari Bapak Putu Agus Eka Mastikayasa, SMPN 2 Sukasade, dengan materinya yaitu pemanfaatan Hyperdoc untuk desain modul ajar digital. Bapak Ibu, untuk diketahui, Bapak Eka Mastika ini memiliki segudang pengalaman dan penghargaan juga yang pernah diraih sebelumnya. Beliau merupakan finalis tingkat nasional Lomba Inovasi Pembelajaran oleh Kemdikbud pada tahun 2009 dan 2010. Kemudian beliau juga meraih juara 3 tingkat nasional Lomba Inovasi Pembelajaran oleh Kemdikbud tahun 2011. Kemudian finalis tingkat nasional Lomba Kreativitas Guru oleh Kemdikbud tahun 2013, dan masih banyak segudang penghargaan-penghargaan lain lagi ya. Jadi hampir setiap tahun, kalau saya lihat kurikulum vitae-nya, hampir setiap tahun Pak Eka memiliki prestasi luar biasa. Bapak Eka silakan berkenan untuk sharing materi kepada kami. Waktu disilakan Bapak Eka. Jadi seperti biasa Bapak Ibu, jika memiliki pertanyaan, langsung saja diketik di kolom chat, kita interaksi biar jalan, biar nggak lupa juga. Bagi yang ingin praktek langsung, boleh dipersilakan. Silakan Pak Eka, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Aswa. Suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah Pak, jelas sekali. Oke, sip. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu guru dari seluruh penjuru Kabupaten Buleleng. Saya Eka Mastika dari SMP Negeri 2 Sukasada akan mencoba berbagi ya. Jadi dalam hal ini saya tidak ingin menjadi seorang mentor, tapi lebih banyak ke berbagi gitu ya, ke berbagi dengan Bapak Ibu
Jadi kita sifatnya sharing. Oke. Jadi saya izin share screen ya, Pak Ibu. Oke. Iya, silakan Bapak. Ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah itu membuat RPP dan bahan ajar dengan HyperDoc. Nah, mungkin ada banyak yang bertanya HyperDoc itu apa sih sebenarnya. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak atau mungkin sharing ya dengan Bapak Ibu sekalian itu melalui Slido ini ya. Jadi saya akan coba share linknya di kolom chat. Silakan di klik linknya, kemudian join ke polling yang saya lakukan. Jadi ada beberapa polling yang ingin atau ada beberapa jawaban yang ingin saya tahu dari Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah sudahkah aktivasi akun belajar ID? Oke. Ya. Oke. Jadi ternyata yang sudah aktivasi dan sudah memanfaatkan itu paling banyak ya, 78%. Luar biasa sekali. Oke, jadi kurang lebih ini menjadi gambaran ya. Jadi menjadi gambaran. Ternyata ada juga yang belum punya akun belajar ID. Nah ini mungkin bisa ditanyakan ke operatornya ya, operatornya. Kemudian yang sudah punya tapi belum diaktifasi. Nah ini sayang sekali Bapak Ibu ya. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Kemdikbud, sangat powerful sekali kalau saya bilang itu. Sebelum ada belajar ID ini saya harus banyak membuat akun Bapak Ibu karena keterbatasan drive-nya itu. Jadi kalau drive akun belajar ID ini itu unlimited ya. Tapi akan dibatasi gitu ya. Cuman pembatasannya itu masih kita bisa manfaatkan gitu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ini HyperDoc. Saya coba ini sepertinya coba saya kembalikan ke tab. Oke, ya. Ya, ini tentang HyperDoc. Ya, ini 67% ya yang ternyata belum tahu, pernah mendengar, kemudian saya sudah paham tetapi belum pernah membuat, kemudian saya sudah paham dan sudah sering mendesain. Oke. Jadi yang paling banyak itu belum tahu ya, saya belum tahu. Nah, jadi sebentar kita akan diskusi apa sih HyperDoc itu ya. Sebenarnya ini bukan hal yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti tahu, oh ternyata ini yang namanya HyperDoc. Oke, saya icon ini kita di sekolah kita belum dibagikan ya, sama. Halo. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan akun belajar ID, jadi minta ke operatornya ya, pasti tahu. Oke, ada 45 responden. Bapak, maaf menyela. Iya. Share screen-nya belum jalan ya? Oh, share screen-nya belum jalan ya? Ini masih di tentang HyperDoc yang... Oh iya. Masih? Masih. Oh iya. Oke. Siap, lanjut Pak, lanjut. Oke, ini masih 49. Oke, yang ketiga adalah tentang Canva. Nah, kenapa saya hubungkan dengan Canva? Karena HyperDoc itu bisa di-powerful-kan nanti dengan Canva itu ya. Oh ternyata ada yang saya tidak mengetahui Canva itu apa. Saya sudah terbiasa menggunakan Canva. Saya mengetahui Canva tapi belum punya akun atau memanfaatkan.
ternyata banyak juga yang Bapak Ibu yang belum mengetahui Canva itu ya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu sambil jalan. Jadi saya sudah melihat ya di layar itu ada beberapa wajah yang saya kenal itu ya. Ada Bu Guru Loh Dewi Hanawati, kemudian ada teman-teman saya di pengajar guru penggerak, kemudian ada teman-teman di guru penggerak juga ada, kemudian ada juga teman-teman saya dulu waktu Aksar juga ada beberapa saya lihat. Oke, ini ya. Jadi tentang Canva, jadi 37% ya ternyata belum mengetahui Canva itu apa itu. Kemudian saya sudah memanfaatkan Canva, sudah terbiasa itu yang paling sedikit. Oke, jadi saya tutup pollingnya Bapak Ibu ya. Kita sudah bisa mendapatkan gambaran mengenai pemanfaatan belajar ID dan sip. Mohon Bapak Ibu di-unmute dulu, di-mute dulu mikrofonnya. Saya lanjut Bu Aswa ya, sudah kelihatan Bu? Sudah, Bapak. Oke. Jadi termasuk presentasi ini saya gunakan Canva Bapak Ibu ya. Jadi Pak Eka, maaf, Niki ada pertanyaan dari saya ini aja mantannya. Katanya tadi dia sempat klik Ibu Gusti Ayu Osi Habianti. Maaf, saya klik linknya muncul Slido, terus diminta passcode katanya. Gimana nggih? Mungkin bisa dijelasin nanti Kak ya. Sebenarnya kalau klik link ini mungkin tadi belum dimulai atau sudah berakhir itu ya. Jadi sebenarnya ada passcode-nya itu ya, ada passcode-nya tadi terlihat itu. Cuman kemungkinan belum mulai atau sudah selesai. Iya, tidak masalah Bu. Jadi itu hanya untuk polling saja ya, Bu ya. Jadi bisa dimanfaatkan juga nanti di kelas ya bersama anak-anak didik kita itu. Siap, lanjut Pak. Nah, apa sih HyperDoc itu? Jadi banyak yang bertanya itu ya, HyperDoc itu apakah sama dengan Google Doc atau apa? Nah, jadi kalau saya boleh katakan HyperDoc ini adalah dokumen yang dalam bentuk doc gitu ya, tidak harus dalam bentuk doc tapi bisa dalam bentuk slide ataupun sheet itu yang di dalamnya mengandung banyak hyperlink sehingga dapat berhubungan dengan dokumen lainnya. Jadi itu makna harfiahnya itu Bapak Ibu. Nah, kemudian HyperDoc itu dalam bidang pendidikan itu dapat dijadikan sebagai rencana pembelajaran digital nantinya ya, yang dibuat oleh guru dan akan bisa diberikan kepada peserta didik. Jadi termasuk rencana kita itu bisa diberikan nantinya kepada peserta didik karena di dalam rencana pembelajaran kita itu banyak mengandung sumber-sumber belajarnya. Jadi HyperDoc ini akan memberikan akses kepada siswa kita tentang semua konten dan pembelajaran dalam satu ruang digital ya, yang dalam satu organisasi. Oke. Nah, kemudian keunggulan HyperDoc itu apa sih sebenarnya? Ada beberapa. Nanti mungkin bisa ditambahkan gitu ya. Tapi saya mencatat 3 keunggulan utama. Yang pertama, dokumen yang dihasilkan itu dapat dibagikan dengan mudah ke siswa hanya dengan memberikan link atau file. Kemudian mengoptimalisasi tampilan RPP atau bahan ajar yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah mempermudah kolaborasi dengan guru lain atau komunitas praktisi. Nah, ini yang menjadi trend centernya Google, yaitu kolaborasi. Jadi kata kunci dari Google itu adalah kolaborasi, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tidak dimiliki oleh perangkat-perangkat lainnya. Jadi saya bersama teman-teman juga sudah sering mendemonstrasikan ini apa yang disampaikan oleh Bu
Ega tadi itu benar sekali ya gitu. Ketika kita biasanya dulu itu misalkan kita bekerja, misalkan membuat satu buku, kemudian itu dibagi-bagi, itu dibagi-bagi, satu dokumen dibagi-bagi itu pakai flash disk kan itu ya. Lepasin aja di dalamnya taruh. Iya. Ini moncong gininya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau dulu kita kan bekerja dengan flash disk, kemudian terkadang file itu hilang, kemudian termakan virus dan sebagainya. Nah sekarang kita ketika mau menggabungkan itu kan harus digabungkan secara manual. Nah sekarang nggak perlu. Jadi seperti yang dikatakan Bu Ega tadi, kita bisa langsung bekerja dalam satu file dengan beberapa orang, gitu ya. Nah tadi sudah dipraktekkan oleh Bu Ega bagaimana caranya sharing file. Nah jadi itu penjelasan sederhana saya itu ya. Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana sih beberapa contoh hyperdoc yang bisa dibuat. Jadi tidak hanya di doc ya, di Google Doc, Google Slide juga bisa. Nah, jadi intinya hanya sederhana, bagaimana Bapak Ibu memberikan banyak link di dalam dokumen Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah bentuk sederhana dari hyperdoc gitu ya. Kebetulan saya adalah guru matematika Bapak Ibu. Jadi saya ambil yang konteksnya atau kontennya di keilmuan saya itu. Nah, jadi ini kita bisa apa ya? Bisa ketik manual itu ya, ketik biasa ini dulu didesain, kemudian tadi sudah diajarkan bagaimana menginsert gambar, itu luar biasa sekali. Google ini sangat mempermudah ya, kalau biasanya kita dengan produk lain itu ya, produk sebelah itu di Microsoft atau yang lain, itu biasanya Bapak Ibu harus mendownload dulu, kemudian baru mengcopy paste-nya di dokumennya. Nah, kalau di doc ini kan bisa dengan mudah Bapak Ibu menginsertnya ya. Tadi sudah diberikan pemahamannya. Nah, sekarang yang mana sih sebenarnya apa yang dimaksud dengan hyperdoc? Jadi hyperdoc ini jadilah dokumen yang banyak mengandung hyperlink. Ya, jadi satu dokumen ini, satu bahan ajar ini bisa kita hubungkan dengan dokumen lain atau file lain atau website lain ya. Jadi seperti ini, misalkan ketika anak René Descartes ini adalah pencetus sistem koordinat Kartesius. Anak-anak ingin tahu siapa sih René Descartes itu. Jadi tinggal mengklik ini saja. Dia tinggal melihat, oh ini René Descartes itu ya. Jadi tinggal diklik, dia akan langsung menuju ke link yang dituju. Nah, jadi dia bisa membaca, oh ternyata René Descartes itu sejarahnya seperti ini. Nah itu salah satu keunggulannya. Nah sekarang bagaimana mendesainnya? Nah, sebelum mendesainnya ini di bawah juga ada itu. Nah, klik tautan ini untuk mempelajari tentang asal mula sistem koordinat. Jadi kita tidak perlu lagi menguraikan satu materi itu dalam satu dokumen ini, tinggal siswa itu mengkliknya itu ya, mengkliknya ke dokumen lain, sehingga dokumen kita itu simple jadinya. Nah, jadi tinggal dihubungkan, kemudian ini ada dokumen lain, gitu ya, ada dokumen lain sehingga siswa itu bisa fokus membaca bagian ini adalah bagian biografi dari René Descartes. Nah, ini. Jadi begitu contohnya. Nah, sekarang bagaimana membuatnya? Bapak Ibu, ini dengan mudah sekali sebenarnya, sangat mudah sekali. Jadi yang kita perlukan adalah Bapak Ibu mengetik ini sama seperti di Microsoft Word itu. Hanya saja sekarang Bapak Ibu tinggal menambahkan halaman lain. Jadi halaman lain itu harus dipersiapkan dulu. Jadi misalkan dari Wikipedia, sumbernya dari Wikipedia, boleh itu ya. Nah,
Jadi bagaimana caranya? Nah, sekarang Bapak Ibu misalkan ingin menambahkan di bawahnya, misalkan tentang Albert Einstein itu ya. Jadi kita ketik Albert Einstein. Jadi cara membuka doc dengan slide itu sama, gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Ega tadi nyambung dengan ini, gitu ya. Jadi dasarnya yang tadi dari membuka dan kemudian memunculkannya ini. Nah, kemudian ini bisa diubah ukurannya kalau kurang besar, kemudian di bold. Nah, jadi di halaman lain kita cari dulu misalkan Albert Einstein ya, misalkan ini. Ya, jadi dari Wikipedia. Bu Aswa, kalau halaman ini kelihatan Bu ya, yang Wikipedia ini? Siap, kelihatan Pak. Albert Einstein kan? Ya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mencari seperti ini atau dengan cara men-set page seperti yang dipraktekkan Bu Ega tadi ya. Nah, jadi di bagian atas ini ada alamatnya ya, atau address barnya ya. Address barnya ini tinggal di blok, kemudian di copy, Ctrl C, boleh dicoba langsung Bapak Ibu ya. Kemudian kita kembali ke dokumen tadi. Nah, ini misalkan, yang ini ya. Nah, di Albert Einstein ini, jadi ini kuncinya Bapak Ibu ya. Sebenarnya hanya ini saja pembelajaran utama kita hari ini. Tinggal Bapak Ibu klik insert. Nah, sederhana sekali. Jadi blok dulu. Jadi yang mau di-insertkan kita diberikan hyperlink, di insert. Kemudian diklik di sini bagian bawahnya ada link. Ada link, kemudian dipastekan. Nah, di Ctrl V, di apply, klik apply. Selesai. Jadi secara tidak langsung kita sudah punya hyperlink ke ke situsnya Albert Einstein ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengutak-atik ini ya. Jadi ini kan semakin banyak hyperlinknya berarti semakin besar kapasitas dari hyperdoc itu. Jadi semakin hyperdoc dia ya. Jadi semakin banyak link yang bisa diklik oleh siswa. Nah, sebenarnya ini kan kalau dilihat halamannya cuma satu halaman, tetapi isinya banyak sekali. Nah, kemudian dari sisi estetika, sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang saya tanyakan tadi, yaitu Canva namanya ya. Nah, kalau Bapak Ibu mendaftarkan akun Canva Bapak Ibu dengan akun Belajar ID, kemudian Bapak Ibu guru yang sudah punya sertifikasi, sertifikat pendidik, diupload di sana, itu akan diberikan akses full atau akses pro, gitu ya. Atau kalau tidak mau susah itu di Tokopedia banyak bisa beli akun Canva itu 35 sampai 50.000 setahun gitu ya. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau yang yang cepat itu bisa beli secara online, atau kalau mau dengan proses mandiri itu tapi menunggu beberapa hari, itu bisa dengan metode yang saya sampaikan. Nah, saya ingin membagi beberapa contoh. Ya, ini. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, ini kan Google Slide ya, Google Slide. Tetapi desainnya ini saya buat di Canva. Sebenarnya bisa Bapak Ibu buat di slide itu ya, di slide bisa itu seperti yang Bu Ega tadi bilang. Jadi tinggal ditambahkan tinggal ditambahkan
mungkin kotak box, disisipkan gambar dan sebagainya itu ya. Nah, kalau saya presentasikan jadi seperti ini. Oke, kelihatan Bu Aswa ya? Kelihatan kok, Pak. Nah, oke. Jadi ini ketika Bapak Ibu share ke siswa dalam bentuk PDF di WA, di Google Classroom, ataupun di LMS lainnya. Jadi ini akan sangat menarik sekali itu ya. Akan sangat menarik sekali. Ini kita bisa berbagi. Ini salah satu contoh itu ya. Ini kita bisa berbagi. Ini semua apa namanya yang ada warna biru dan garis bawah ini bisa diklik. Jadi ini satu hyperdoc yang bisa digunakan untuk apa namanya sekian banyak pembelajaran itu. Jadi hyperdoc ini dibuat untuk mempermudah guru dalam mendesain pembelajarannya. Kayak menu setiap, ya. Kayak menu gitu nih, seperti Ya. menu. Padahal ini PDF Bu, ya. Jadi hanya PDF. Kemudian ini tinggal di klik misalkan di sini ya, mau ke pola bilangan ini, nanti dia akan mengarah ke dokumen pola bilangan. Kemudian koordinat kartesius juga sama dan seterusnya. Sampai penilaiannya ada. Ini di quizzes. Nah, ini tujuannya adalah kita bisa berbagi antar guru. Kita bisa berkolaborasi ya, bisa berkolaborasi. Misalkan ini ada 5 materi. Kemudian kita sama-sama membagi diri, setiap guru membuat satu materi. Nah, seperti itu contohnya. Jadi Bapak Ibu kalau mendesainnya, Oke, jadi kalau mau mendesain ini sama dengan di doc. Nah, jadi kok bisa seperti ini tampilannya? Ini sebenarnya kreativitas kita aja itu ya. Jadi menambahkan gambar, menambahkan warna itu ya, degradasi warna itu. Jadi itu beberapa hal penting dalam mendesain hyperdoc ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mendownloadnya kok itu ya. Bisa menjadikan hyperdoc ini atau dalam slide ini ke PDF misalnya ya. Tinggal diklik file ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Klik file, kemudian ada di sini download. Kemudian ini bisa di-download dalam bentuk beberapa jenis ya. Ada PPT, ada dokumen PDF, kemudian ini ada JPEG ya. JPEG. Jadi dalam bentuk gambar. Nah, saya sarankan dalam bentuk PDF. Ya. Jadi karena ini akan diberikan, ini kan saya contohkan dalam bentuk satu dokumen atau satu halaman itu ya, satu halaman. Nah, ini bisa diklik dokumen, jadi nanti di-download ya. Nah, jadi ketika mendownload, itu tadi ada ya, jadi nanti langsung muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi dokumennya misalkan yang ini ya, jadi PDF-nya ini saya sudah upload di drive saya itu. Jadi nanti seperti ini jadinya. Nah, ini kalau diklik sama siswa, ini bisa Bapak Ibu ya. Misalkan nih pola bilangan itu ya. Dia langsung ke materi pola bilangan. Nah, materi ini tentunya Bapak Ibu siapkan sendiri gitu ya. Jadi kita tinggal menambahkan tinggal menambahkan hyperlink di dalam hyperdoc kita gitu ya. Jadi di dalam dokumen kita tinggal ditambahkan hyperlink sehingga nanti menjadi hyperdoc ya. Jadi ini semua isi link Bapak Ibu ya. Jadi caranya yang satu yaitu dengan menambahkan atau menginsert link di dalam dokumen kita, ya. Nah, kemudian contohnya yang mana lagi ya? Ya, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau RPP kita kayak gini gimana? Excited nggak kita buatnya? Menarik, Pak. Ya, jadi kita bisa
ya bisa isi hyperlink. Jadi misalkan di tahapan pembelajarannya, misalkan pendahuluan itu ya, di sini ada memberikan stimulus video, tinggal diisi hyperlink, kemudian diklik berikut ini, ya kita bisa menambahkan foto kita, itu ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin Mas Menteri mengatakan bahwa ini adalah bagian dari Merdeka Belajar, Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam konsep Merdeka Belajar itu. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah siswa, yang ketiga adalah siswa. Fokusnya adalah siswa. Jadi kita memberikan pelayanan maksimal kepada siswa kita. Nah, di sini kita bisa memberikan memberikan banyak hal yang mungkin tidak harus kita sendiri yang membuat itu. Jadi ini kan beberapa, misalkan kalau video stimulus ini, mungkin ini dari video di YouTube saya itu. Tapi kalau dalam media misalkan eksplorasi grafik fungsi kuadrat, saya meminta sama teman gitu ya. Saya berkolaborasi dengan teman lain gitu ya. Saya boleh dong pakai medianya itu. Jadi ketika teman itu memberikan, udah dikasih linknya, kita taruhkan di sini. Kemudian kita bisa menambahkan Padlet juga. Kemudian misalkan memberikan tugasnya itu berupa Google Form. Diberikan saja hyperlinknya. Jadi seperti itu intinya sebenarnya dari HyperDoc ini. Jadi kalau kita mungkin kan sekarang itu kan lagi ngetrennya RPP 1 lembar nih gitu ya. Jadi RPP 1 lembar. Itu kan bagian dari Merdeka Belajar yang kedua itu. Jadi penyederhanaan RPP itu ya. Nah, ketika kita bisa mendesain ini seperti ini, saya yakin Bapak Ibu akan semakin tertarik untuk mendesain RPP sendiri. Ya. Jadi template-nya ini tinggal di copy saja, diduplikasikan itu ya. Jadi ketika kita sudah membuat satu RPP, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah membuat satu RPP, kemudian kita ingin menggunakan slide ini atau template ini ke slide kedua ya. Jadi kita tinggal di sini, jadi di bagian kiri ini diklik kanan, tinggal diduplikasikan slide. Jadi tinggal diklik duplikasikan slide. Nah, kemudian di halaman kedua ini tinggal Bapak Ibu edit, ganti kompetensi dasarnya dan sebagainya, itu ya, ganti tujuannya, kemudian ganti materinya, ganti metodenya, ganti alokasi waktunya dan semuanya. Kemudian ganti pendahuluannya, ganti kegiatan intinya dan ganti penutupnya. Jadi ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan, Bu Aswa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman guru yang ingin melakukan perubahan kecil dalam pembelajaran di kelasnya. Saya kira itu dari saya, Bu Aswa. Nanti kalau ada diskusi kita bisa sharing sama-sama. Oke, dari saya luar biasa sekian. Sekali Pak Eka. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Eka materinya. Jadi ini mendukung program pemerintah juga ya Pak ya, tentang paperless itu. Tidak banyak slide yang dipakai, cuman 1 slide, tapi padat materi. Bisa dicoba ini mungkin Bapak Ibu yang mengajar di tingkat atas seperti SMP, SMA. Jadi yang siswanya sudah dominan ya, menggunakan alat bantu laptop. Jadi ini bisa dipakai. Bapak Panji Dinata, izin saya mute nih. Oke. Jadi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait tentang HyperDoc, mungkin bagaimana cara mendesain, memasukkan yang tadi terlewat. Oke. Dari SDN 4 Kaliuntu, Bapak Gede.
Pak Eka, ada pertanyaan dari Bapak Gede. Izin bertanya, Pak. Untuk contoh RPP yang Bapak tampilkan didesain di Google Doc, apa di Google Slide katanya, dan bisa diulang pada saat membuat hyperlink-nya. Oke. Mungkin minta diulang Pak, pelan-pelan gitu, untuk pembuatan hyperlink. Terima kasih. Itu yang pertama, atau langsung aja Pak Nge, satu pertanyaan Boleh. dibahas dulu. Oke. Oke. Jadi Silakan, saya Pak. ulang lagi untuk Oke. ini ya Bu ya. Mm-mm. Karena itu intinya Bu, inti dari Betul. kalau masalah desain ini saya kira Ya, ini kreativitas. kreativitas guru sih. Betul, Ya. betul. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Misalkan, Pak Panji, mohon maaf saya mute lagi. Hujan di Jadi- sana Pak Nge. ya di tempat saya juga hujan nih. Bagus. Jadi nih, kalau Mas. misalkan ini kita udah buat lah gitu ya. Jadi masalah hyperlink-nya itu belakangan saja. Jadi misalkan kita ingin di COVID-19 ini isi informasi gitu ya, isi informasi tentang COVID gitu ya. Jadi diklik di bagian COVID-19 ini, kemudian di blok, dilabur ya. Nah, kemudian disisipkan, diklik sisipkan, kalau bahasa Inggris apa ya, insert ya. Insert. Yang mana itu Pak? Sisipkan. Boleh ditunjukkan Pak? Mungkin Pak Gede biar lebih detail. Mungkin pojok kanan atau di mana? Kelihatan yang saya Kelihatan klik. kok, kelihatan ya. Nah, ini. Jadi bagian ini Pak Panji, sebentar Pak. disisipkan, kemudian lanjut. di sini ada link. Mm-mm. Ada linknya Bu Aswa ya. Ya, oke, di pojok kiri atas Pak ya. Ya. Sisipkan pojok Jadi kiri atas. di menu ini, di menu ada Ya. menu sisipkan, kemudian bisa klik link, ya, Mm-mm. klik link, kemudian gunakan link yang diinginkan, ya. Jadi kalau mau tentang COVID-19, cari dulu website yang berkaitan dengan COVID-19. Kemudian Nyarinya bisa dipastekan. langsung Pak. Ya, Nyarinya bisa langsung di Oh, sini boleh. atau boleh langsung dicari. Bisa langsung di sini. ya. Ya. Misalkan, nah, tuh Mm-mm. ketik aja di sini ya. Nah, itu ada COVID-19 kan. Ini punyanya resmi pemerintah kan, covid19.go.id. Tinggal diklik saja. Nah, ini diklik saja. Sudah selesai. Wah, Gampang sekali, simpel. Bu. Sesimpel Ya. itu ya. Ya, Gede. ini hemat 100 tahun, Bu. Ya. Ya, kalau kita pakai aplikasi sebelum ada Google dokumen ini, Pak Eka memang top. Pak Eka memang top katanya. Jadi terbantu sekali nih untuk penghematan biaya, penghematan waktu. Oke, Pak Gede yang dari SDN 4 Kaliuntu, semoga Bapaknya lihat tadi ya. Oh, kelihatan kecil. Bagaimana, gambarnya. Pak? Paham atau mungkin ada yang ingin diperdalam lagi? Pak Gede, sampun ya? Mungkin kalau karena menggunakan HP jadi agak kecil Oh iya, kelihatannya itu. Coba Oke. nanti Bapak Ibu bisa pakai laptop. Mungkin Nah, nanti kemudian bisa ini ada kasih nomor WA pertanyaan juga, tadi. Pak. Iya, ada di grup WA-nya juga ada saya. Pak. Ya. Lanjut Pak Eka nge. Ini dari Bapak apa Ibunya Igus SMPN 2 Sukesade. Ini kita Ya, dari SMP Sukesade. RPP-nya menarik Pak katanya. Nanti diminta nanti semua materinya. Oke, untuk materi akan di-share ya Ibu di Ya. grup WA rekamannya nge. Ibu Bapak Ketut Agus raise hand, Bapak Ketut Tukar Sumage. Oh ya. Ya, Bapak yang tadi nih. Silakan Bu. Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Iya, salam terima kenal kasih. ini untuk Pak Eka. Ya. Nama saya Ketut Agus Juniarte dari SD Negeri 1 Tukat Sumage. Sangat menarik sekali, benar tadi yang dikatakan rekan kami, RPP-nya itu luar biasa ya, seperti majalah, sehingga menarik sekali untuk dibuat dan dibaca seperti itu. Nah, tadi karena diisi hyperlink seperti itu, otomatis nanti akan terbuka di situsnya. Apakah akses materi untuk hyperlink itu berarti kan hanya bisa diakses ketika anak didik ataupun rekan-rekan guru
terhubung ke dalam sinyal internet seperti itu, Pak Eka. Baik, Pak Agus, bisa langsung ditanggapi, Bu, ya? Ya. Bisa, Pak, silakan. Jadi karena ini berbasis berbasis hyperlink gitu ya. Jadi hyperlink bukan lokal gitu ya. Jadi ini sudah mungkin maksudnya seperti di PPT misalkan ada hyperlink ke slide berikutnya atau ke file dalam komputer. Nah, karena ini sifatnya linknya itu merupakan website gitu ya, website atau bentuk produk Google yang lain, sehingga memang di sini diperlukan koneksi internet. Jadi dalam hyperlink ini. Jadi memang saya akui kita harus menggunakan internet ketika menggunakan hyperdoc ini. Jadi lebih banyak sih karena begini, kalau kita memberikan satu dokumen kepada peserta didik atau siswa, kemudian kita ingin menambahkan hyperlink yang sifatnya lokal gitu ya. Jadi mungkin tidak memungkinkan di insert itu, di bagian sisipkan itu. Nah, tapi saya yakin kalau misalkan masalah blank spot atau seperti tidak ada sinyal atau kekurangan kuota, mungkin bisa diatasi dengan kebijakan dari sekolah gitu ya. Akan mengajak siswa membukanya di sekolah. Mungkin di beberapa sekolah kan sudah ada wifi-nya. Jadi bisa diminimalisir dengan cara-cara seperti itu. Jadi saya kira itu untuk kendalanya, gitu ya, untuk solusinya. Jadi seperti itu Pak Agus ya, karena ini berbasis link, gitu ya, sehingga memang memerlukan akses internet. Jadi itu Pak Agus. Inge, terima kasih Bapak. Terus sekedar saran nih Inge, Bapak Inge, kepada Bapak Ibu juga yang narasumber, karena kan ada beberapa yang ikut di sini itu adalah guru SD. Tentunya kendalanya beda dengan yang di SMP seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau yang sekarang kan ditampilkan RPP yang SMP-nya, tadi ditampilkan materi untuk yang SMP-nya, mungkin nanti bisa dikaji untuk bagaimana membuat contoh baik dari Hyperdoc maupun dari Google Slide itu untuk misalnya anak-anak kelas 1 SD, 2 atau 3 kelas bawah, karena untuk sekolah dasar itu lebih banyak kendalanya itu adalah di anak-anak kelas 1, 2, dan 3 seperti itu. Dan di workshop-workshop sebelumnya juga saya sempat mengemukakan hal seperti ini, karena kalau kita istilahnya lebih dominan mengungkapkan yang di SMP, SMA, karena anak-anak SMP, SMA kan daya nalar dan kreativitas juga sarananya beda dengan yang di SD seperti itu. Agar ini bisa terjangkau, bermanfaat untuk jenjang SD, SMP, juga SMA. Jadi bagaimana kalau nantinya bisa dibuatkan contoh untuk yang SD seperti ini, untuk bisa memudahkan anak-anak. Sepertinya kami bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa, karena orang tua siswa akan lebih banyak nanti membantu, terutama di kelas yang bawah seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas sarannya ya. Jadi mungkin hal yang ini sifatnya lebih ke teknis sebenarnya ya. Cuman tidak bisa dipungkiri bahwa masalah misalkan internet dan sinyal dan sebagainya itu adalah masalah kita yang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Termasuk juga di SD pemanfaatan, saya akui itu mungkin bukan hanya SD sih, di tempat saya di SMP juga masih ada beberapa siswa yang kalau dibilang regap teknologi sih salah, karena mereka juga sudah punya smartphone itu, cuman belum menggunakan secara optimal. Jadi kedepannya ini Bapak Ibu sekalian ya, kedepannya bahwa memang guru itu tidak akan mungkin digantikan oleh teknologi. Jadi itu kata kuncinya. Tetapi di tangan Bapak Ibu guru yang hebat, teknologi itu akan menjadi transformasi.
Jadi itu kata kunci yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua tersadar itu bahwa ini momentum loh, momentum untuk sama-sama bergerak, sama-sama membangun pendidikan itu. Salah satunya adalah dengan kita banyak berdiskusi seperti ini. Terima kasih. Mungkin itu masukannya sangat bagus sekali Pak Tut Agus ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Tut Agus, pertanyaan yang bagus sesuai namanya nih. Bapak, ada yang raise hand Niki dari Bapak Putu Ade, SDN Sakto Bakti Sage. Silakan Bapak. Bapak Putu dulu ya Bu, tadi ada ibu-ibu juga. Bapak Putu baik, silakan. terima kasih. Baik, terima kasih ya, bisa didengar Bu suaranya. Bisa Pak, walaupun banyak gini. Sinyal mungkin ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Sebetulnya saya tidak bertanya, tapi mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Agus Eka tadi. Jadi luar biasa RPP-nya, kalau semua guru bisa begini ya, bisa menghemat, seperti yang Ibu katakan tadi, bisa menghemat kertas ya, luar biasa. Paperless Nah, ya. cuma ya paperless ya. Tapi kalau saya bisa menghemat 3S ya, kalau Pak Eka mungkin cuma hemat 1K kertas, kalau saya 3S. Semir, sisir, dan sampo saya bisa hemat. Terima kasih. Menarik RPP yang Bapak sampaikan, sekali lagi saya hanya mengapresiasi. Jadi cuma kalau boleh saya bilang RPP Bapak itu cukup menyedihkan Pak. Menyedihkan karena semua ngeling gitu kan, sedih semua gitu. Terima kasih Pak, luar biasa. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Putu Ade. Ini guru berprestasi. Dulu saya kenal beliau gitu, meskipun beliau tidak kenal saya. Kenal Pak, kenal. Terima kasih Pak Eka, sekedar mengapresiasi. Ya, tak tegang Pak Eka. Lanjut. Terima kasih Pak Putu Ade, apresiasinya. Pak Putu Ade nanti malam aja tegangnya Pak Putu. Pak Dian. Pak Dian ngomong nih. Terima kasih Pak. Baik, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ada yang memiliki pertanyaan atau mungkin ingin mengapresiasi atau sekedar sharing, silakan. Jangan tegang-tegang ya. Seperti kata Pak Dian, nanti malam saja. Maaf. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Dibuka satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Ya Bu, saya Bu. Silakan Bapak Komang Sudarme. Silakan Baik, Bapak. Mumpung diberikan kesempatan. Saya ingin, kalau hyperlink sudah saya paham. Mulai dari awal Pak, cara membuat hyperlink doc itu, kita buatnya di Word atau gimana Pak? Cara membuat desain itu. Jadi sebenarnya Pak, saya share screen lagi ya. Coba saya share screen, saya ulang. Nah, sebenarnya ini Pak, jadi dasarnya sekali bisa di doc, bisa di slide gitu ya. Jadi doc sama slide lah, di sheet juga bisa itu. Tapi kan kita lebih ke dokumen ya, ke dokumen. Jadi sebenarnya anggaplah Bapak Ibu semua dengan dokumen kosong gitu ya, dengan dokumen kosong. Kemudian ingin membuat bahan ajar nih gitu ya. Jadi mengetiklah, misalkan seperti yang tadi saya bilang itu, misalkan judulnya adalah biografi atau relativitas ya. Jadi misalkan relativitas pertama kali disampaikan oleh Albert Einstein. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ini misalkan Pak ya. Nah, kemudian kita ingin mengajak siswa itu bereksplorasi. Jadi tidak hanya materi relativitas yang ingin kita sampaikan. Tapi misalkan kita ingin mengajak anak itu bereksplorasi, siapa sih Albert Einstein? Nah, jadi kita bisa menambahkan hyperlink mengenai biografi Albert Einstein ini dengan cara, saya sekali lagi ulang Bapak Ibu ya, ini kita blok, sekali lagi ini kita blok,
kemudian kita insert atau sisipkan, ya, insert atau sisipkan, kemudian klik link. Nah, kita ingin mencari Albert Einstein, gitu ya, ketik saja. Nah, biasanya yang paling standar itu adalah Wikipedia, ya. Jadi kita ambil saja dari Wikipedia. Jadi kalau biografi orang itu kan bisa dicari di wikipedia.org. Nah, kemudian ini kita klik. Jadi ketika klik Albert Einstein, kita klik, ya udah selesai, Pak ya. Jadi dokumen yang isi hyperlink ini udah selesai. Tapi kan tidak menarik kalau mohon maaf ini. Ya. Kalau kita misalnya di Word bisa, Pak? Oh, jadi sebenarnya kalau di Word mungkin karena di luar di luar materi Google itu sebenarnya bisa, Pak, itu. Sebenarnya bisa, Bapak itu tinggal di insert aja juga. Jadi di sana ada menunya. Cuman karena saya diminta untuk menyajikan di doc ini, jadi saya fokuskan di doc. Nah, kenapa ini penting, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang penting. Kenapa pemerintah berpikir bahwa akun belajar ID ini adalah solusi ke depan ya? Karena satu hal yang tidak dimiliki oleh perangkat lain itu, yaitu seperti yang saya katakan tadi adalah kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi di Google Doc ini kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang, ya. Nah, seperti yang disampaikan Bu Ega tadi ya. Jadi sebenarnya sampai di sini sudah selesai itu. Tinggal ditambahkan materi-materi lain. Nah, kalau di Word sama prosesnya, Pak. Ya. Itu jadi sama itu. Tinggal Bapak Ibu itu kalau di Word itu bahkan kita tinggal copy paste ya hyperlinknya, cuman tidak seperti ini dia. Jadi tidak bisa, misalkan tulisannya Albert Einstein bisa diklik. Tapi di Word itu bisa sebenarnya. Ada menunya ya, ada menunya. Cuman mungkin tidak saya sampaikan di sini karena kita berbicara materi Google, Bapak Ibu ya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa kenapa Google? Kenapa harus Google? Karena Google itu versinya itu free, Bapak Ibu. Jadi tidak seperti Microsoft gitu ya. Nah, mohon maaf ini, seperti Microsoft itu sebenarnya mungkin saja di antara Bapak Ibu ada yang menggunakan bayar. Jadi ketika berbayar itu kan resmi. Tapi yang di luar itu berarti kan tidak resmi. Nah, dengan Google ini kita bisa mendapatkan lisensi bahwa produk Google ini tidak ada versinya, tidak ada Google Doc 2019, Doc 2016 dan seterusnya. Hanya ada Google Doc. Kemudian satu keunggulannya adalah kita bisa mengucapkan selamat tinggal kepada tombol save. Itu. Jadi kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada tombol save, Bapak Ibu ya. Jadi di sini tidak ada tombol save-nya karena dia otomatis tersinkronisasi. Kalaupun kita offline, ya udah tidak perlu save juga karena ketika kita online kembali dia akan tersinkronisasi secara otomatis. Jadi tidak perlu resah atau risau. Nah, jadi ini dan yang menjadi keunggulannya itu adalah di sini, Bapak Ibu, di tombol share ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu klik share itu ya, seperti tadi itu. Jadi ini Bapak Ibu bisa membagikannya ke teman lain. Nah, kalau Bu Ega tadi membagikannya dengan mengubah ini ya, mengubah ini menjadi anyone with link atau semua orang yang punya link. Ini bisa, tapi nanti yang terlihat seperti tadi, banyak anonim ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bisa mengundang teman, gitu ya, mengundang lewat emailnya, maka kita akan tahu si A, si B bekerja di mana, akan terlihat dibandingkan tadi ya, gitu. Tapi karena tadi seperti kata Bu Ega, kita akan berbanyak itu ya.
itu di sana kekurangannya ya, karena kita berbanyak, kemudian kita tidak mengundang lewat email ya, seperti tadi anonim itu. Jadi kita tidak tahu siapa yang mengedit apa itu. Tapi ketika kita men-share ini mengundang orang lain itu dengan emailnya, apalagi email belajar ID, akan sangat luar biasa sekali. Jadi itu mungkin Pak Komang Sudarme, kurang lebihnya mohon dimaklumi Pak. Oke, terima kasih Oke. Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Komang pertanyaannya. Bapak, ada 2 lagi saya buka pertanyaan, yang satu angkat tangan, yang satu di kolom chat ya. Kita baca yang di kolom chat dulu nih Pak nih. Datangnya dari Ibu Niloh Putri Maharani kah ini? Ya, Ibu Loh Putu Mahaputri, maaf. Mohon maaf Bapak atau Ibu Panitia, kok itu? Sebentar. Nyelip pertanyaan ya. Bahan ajar berupa modul digital, apakah ada format tertentu, Pak Eka? Kemudian, bisa di-sharing formatnya atau isinya apa saja, itu jika ada. Silakan Pak Eka. Baik Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita sering sekali di Indonesia ini kita berbicara masalah formatnya itu. Tapi memang itu sih kendala kita itu. Nah, saya yakin dengan kreativitas Bapak Ibu gitu ya, saya mempunyai pemikiran bahwa kita tidak perlu terpatok pada format, apalagi bahan ajar. Yang terpenting adalah bahwa bahan ajar itu mampu memberikan peserta didik atau siswa itu, mereka itu punya kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuannya, kemudian mereka bisa terlibat aktif dalam bahan ajar itu atau modulnya itu, modul belajarnya itu, mereka bisa bekerja secara maksimal. Jadi kalau masalah format, saya kira tidak menjadi hal yang urgent, karena itu kembali ke kreativitas Bapak Ibu. Jadi intinya adalah bahwa Mas Menteri itu kan sudah memberikan kemerdekaan kita untuk memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik kita tanpa tanpa menghilangkan esensi dasar dari kurikulum itu. Jadi saya kira itu Bu Aswa ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah dijawab langsung oleh penanyanya Pak Eka. Bagus sekali pertanyaannya. Kemudian satu lagi nih Pak Eka, dari Bapak Imadi Jimat. Durus Pak, mau bertanya? Silakan Pak, open mic Pak. Terima kasih Bu host dan Bapak Ibu narasumber yang luar biasa. Saya tidak menampilkan video. Dari paparan materinya luar biasa sekali. Saya kepala sekolah tidak ngajar sih, tapi saya keilmuan. Pak, terima kasih Pak. Sangat luar biasa sekali materi-materi yang disajikan oleh adik-adik, oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi sendiri buat saya selaku kepala sekolah untuk bisa memberikan informasi kepada teman-teman guru. Nah, mungkin untuk besok hari, di hari selanjutnya, workshop selanjutnya, saya akan menugaskan guru, karena linknya baru tadi pagi tahu, kalau seandainya kemarin tahu kan daftar lebih awal kan gitu ya. Nah, dari paparan materi saya sih sudah copy linknya itu, kemudian bawa ke WA tadi, mudah-mudahan bisa dipelajari. Nah, untuk memudahkan komunikasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu narasumber, mohon berbagi nomor WA yang sekiranya bisa kita komunikasi untuk berbagi dalam materi-materi tertentu untuk kemajuan kita bersama. Dan khusus untuk link absen, tadi saya masuk karena alasan tidak mendaftar kemarin, tidak ada namanya di sana, karena ada sistem cus, apa bisa ini mohon dibantu. Saya sudah masuk di room tetapi tidak bisa isi absen. Itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Salam rahayu semuanya. Terima kasih Bapak. Nanti mungkin bisa menghubungi admin ya di grup masing-masing, nanti biar bisa dibukakan untuk absennya. Bentar. Jadi sebenarnya
Jadi dari informasi panitia, jadi kenapa dibuat pilihan seperti itu, karena agar tidak bias antara yang mendaftar dengan pesertanya. Ternyata pesertanya banyak yang tidak mendaftar itu, dan saya kira ini antusias sekali itu, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Made atas sarannya. Oke, itu dah Pak. Mohon jangan dibatasi ngisi link absen, karena kan ada saja yang seperti sekarang dia mendaftar tapi tidak hadir di room. Kalau saya tidak mendaftar tapi hadir di room, yang mana yang dipilih? Iya Pak. Mohon izin membantu jawab Bapak. Jadi yang biasanya yang akan mendapat sertifikat itu adalah yang mengikuti kegiatan, dan link absen itu kan hanya di-share di grup di kolom chat. Jadi yang mengikuti kegiatan saja yang bisa mengisi absen seperti itu Bapak. Ya, nanti untuk yang bisa hadir sekarang di room tapi tidak mendaftar, akan kami ginikan. Diskusikan lagi Pak. Kayak istilahnya yang penting difasilitasi Bu. Iya, difasilitasi. Masalahnya absennya itu tidak bisa nulis nama gitu Bu, itu masalahnya Bu. Oh gitu ya, nanti difasilitasi Pak. Bapak boleh tulis nanti di kolom chat Pak nama atau instansinya. Nggih, makasih. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu peserta juga yang mengalami hal serupa bisa atau di WA group, kalau sudah tergabung di WA group, boleh di WA group. Silakan. Ada lagi mungkin Bapak sudah Yang tergabung di WA group itu Bu, mereka yang mendaftar Bu. Seperti saya yang tidak mendaftar, otomatis tidak ada di grup Bu. Itu masalahnya. Oke. Tapi link Zoom-nya dapatnya di Pak Jimat, apa alasannya tidak mendaftar Pak Made? Maret Unian tawang beli nyaman Maret Unian. Tapi kan otomatis ada pendaftaran di sana. Nah, link absennya sudah yang buka tadi, tapi sudah ditutup. Oh, lewat jam 9 ya? Ya. Mohon difasilitasi. Ya, nanti difasilitasi Pak Made. Ya, Pak. Nanti mohon ditulis di kolom chat aja nanti nama atau instansinya biar bisa kami teruskan ke bagian teknisi. Oke, siap guru-guru hebat semuanya. Terima kasih Bapak. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu mungkin yang punya unek-unek yang tadi atau terlewat infonya? Sebentar saya cek di kolom chat apakah ada. Tidak ya? Sudah nggih? Nggih. Sampun nggih Bapak Ibu? Sudah ada lewat malah jamnya. Oke, siap. Pak Eka mungkin ada yang ingin disampaikan kembali? Saya kira, halo? Ya, halo. Jadi saya kira apa yang kami sampaikan, baik dari saya ataupun Bu Ega, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan acuan nanti ya ke dalam pembelajaran, dan saya berharap bahwa pembelajaran ini tidak berhenti di sini gitu ya. Jadi itu mungkin statement akhir saya, dan saya akan coba share link grup WA ya, grup WA yang kedua mohon dibantu share link grup agar bapak-bapak yang tadi tidak tergabung bisa tergabung. Ini sepertinya banyak nama yang belum tergabung. Ya, Bapak Ibu yang belum tergabung, saya sudah share di kolom chat gitu ya, karena mungkin banyak yang daftar tapi tidak hadir itu ya. Iya, betul. Jadi kita tetap utamakan yang hadir itu ya. Betul. Sehingga nanti bisa mengisi absensinya. Silakan Bapak Ibu bisa dilihat di kolom chat. Bapak Gede Mega, Bapak Jimat, dan Bapak siapa lagi dua nih Kak? Silakan Pak masuk ke link tersebut, akan terhubung langsung dengan grup WA. Nanti di grup WA Bapak bisa ketik nama dan instansinya. Kalau di sini takutnya kan sebentar lagi kita off. Bapak bergabung, maaf dengan penyampaian materi karena semua tidak keluar suaranya. Adminnya boleh dicari, boleh saya, boleh Ibu, boleh Pak Deknep gitu ya. Iya. Mungkin Bapak Ketut Ardika sinyalnya nggak di sana? Suaranya Pak Eka terdengar kan Bapak Ibu sekalian?
Ya, mungkin sinyal berarti nih Pak Adita. Terdengar. Iya, berarti gangguan sinyal. Dengar. Baik, saya ulangi sekali lagi. Dengar. Siap. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang tadi mencoba absen tapi namanya tidak keluar, di kolom chat sudah dibagikan atau di-share link untuk bergabung ke grup WhatsApp grup. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung sesegera klik link tersebut dan bergabung ke grup WA. Sehingga karena kita masih ada 3 hari lagi nih, jadi info apa-apa itu masuknya di grup WA. Termasuk untuk absen, sehingga nanti penulisan nama dan instansi bisa Bapak Ibu tuliskan di grup WA langsung. Sudah masuk ke grup WA Bapak Ibu? Langsung klik mantan Ibu nge, jangan dah nulis lagi di kolom chat namanya, langsung klik link grup WA-nya itu yang di atas mohon, itu Ibu. Ibu mohon yang menjadi admin di grup WA tuh, setelan grupnya Bu, nggak bisa masuk Bu. Nggak bisa masuk? Di admin setelan grupnya di WA itu kan nggak bisa nulis jadinya. Karena admin... memang, oh ya betul, siap Pak. Nanti kami gini karena biar kirim pesan itu. Ya, biar tidak gini Bu, biar tidak rame gitu. Jadi kenapa di nonaktifkan? Jadi biar tidak tenggelam chatnya. Tapi gini, Bapak Ibu bisa milih admin ya, maksudnya chat pribadi adminnya nanti akan difasilitasi. Ya, solusinya begitu Pak. Solusinya demikian. Kira-kira ada lagi kendala? Pas. Oke, sebelum kita close pertemuan hari ini, Bapak Ibu silakan open kamera dulu, kita foto bersama yuk. Silakan Bapak Ibu semua. Pak Diana, bagaimana? Daripada Map angkat auditor Pak Madiana. Siap? Pada Map lesen itu. Oh, silakan Ketua Panitia kita. Ya, sebentar Pak. Pak Ketua Panitia Pak Made Mahendra. Oh ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf, off kamera. Ya. Kondisi bagus. Baik Bapak Ibu, peserta, teman-teman, rekan-rekan Muganato Trainer, terima kasih banyak. Ini kegiatan sudah berjalan. Maaf, jadi tadi Zoom karena kita akun Zoom-nya dari Kominfo, jadi kendalanya ada di sana. Tapi mudah-mudahan besok tidak ada kendala, kita sudah coba mengajukan jadwal untuk akun Zoom-nya. Kemudian untuk komunikasi kita udah buat di WA Group, silakan Bapak Ibu bergabung di sana. Mungkin yang belum sempat mendaftar, kita coba fasilitasi. Karena begini Bapak Ibu, mohon dimaklumi, karena kegiatannya ini berlanjut. Jadi sesi 1, 2, 3, 4 itu berlanjut. Yang berhak mendapat sertifikat ini yang full mengikuti kegiatan. Sehingga kami biar administrasinya gampang, tidak terkendala. Mungkin kalau Bapak Ibu ngetik nama ada yang salah, ada yang ngetikan namanya mungkin dengan Pak Madi, dengan MD atau dengan singkat. Nah itu kan kami agak sulit menghitung nanti siapa yang hadir full atau yang belum. Sehingga kami mendaftar dengan daftar nama. Tapi untuk yang belum masuk di daftar, silakan kami fasilitasi, besok akan kami masukkan di daftar peserta, sehingga besok bisa diakses di presensi. Sekali lagi untuk Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa kegiatan kita berlanjut selama 4 sesi, dan ini wajib diikuti semua untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, biar lebih maksimal, mungkin untuk besok kayaknya lebih ke pengenalan Chromebook, sharing, tapi untuk di hari ketiga, tanggal 29 dan 30, kalau bisa Bapak Ibu langsung praktek, langsung nyoba, kalau ada kendala langsung diskusikan, kemudian kami harapkan dari praktek itu sudah ada karya, nanti Bapak Ibu tinggal kirimkan linknya saja. Jadi tidak ada penugasan, nanti Bapak Ibu tinggal mengirimkan apa yang sudah dibuat di praktekan langsung, itu harapannya. Jadi untuk tanggal 29-30 harapannya Bapak Ibu bisa mencoba langsung, kalau ketemu kendala kita diskusi.
Rasanya itu sekali lagi terima kasih banyak ini atas semangatnya. Mohon maaf tadi mungkin ada kendala-kendala yang di luar teknis ya, di luar kendali kita. Saya kembalikan ke Bu Ayu, silakan. Baik, terima kasih Pak Made Mahendra. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Untuk nama-nama yang masuk, di sini sudah ada masuk secara japring nama-nama yang mungkin belum ada di daftar hadir. Maksud saya ada yang belum absen dan nggak bisa isi daftar hadir. Nanti akan saya teruskan ke panitia, akan diberikan akan difasilitasi seperti itu. Baik, jika tidak ada, kita tutup. Nanti materi tenang saja Ibu Pak Ketut Gede Ardike, materi akan di-share di WA Group. Jadi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam WA Group, silakan klik link yang tadi sudah di-share di kolom chat untuk segera bergabung di grup WhatsApp. Silakan Bapak Ibu, buka kamera dulu. Kita ya sisiran dulu boleh. Oke. Pak Diana, mohon dibantu monitor. Pak Diana siap, mohon dibantu untuk screen shoot. Pak Diana. Ya, baik. Oke. Sorry. Ini Silakan Bapak Ibu buka kamera dulu, Pak. ada 10 ya, ada 10. Oke. Ya, bagus. Tunjukkan senyum termanis nih. Nah, Ibu Nek. Pak Diana bagus. Ada dapat target. Saya langsung kirim ke gini dulu ya. Ya. Sudah ya? Belum Pak. Tahan nafas dulu Pak, jangan gerak-gerak. Boleh senyum Pepsodent Pak. Gajah cukup ya? Ya. Tutup tapi nak kelihatan. Ya. Sudah ada kelihatan. Ini bererot nih. Ini bererot. Ya bererot. Slide ya. Ini slide kelima. Ya. Sudah Pak ya? Nggak 1, 2, 3 dulu Pak. Sudah kan nggak bisa sekalian Bu. 1, 2, 3 cekrek gitu Pak. Nah, aja ya. Ya. Ngomong nih. Oke. Siap, silakan Pak. Kondisikan yang terbaik. Ya, terima kasih Bu Sri. Oke, sudah. Oke, rahayu. Sudah ya Pak? Ya, sudah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya hari ini, luar biasa semangatnya. Kami mohon maaf untuk ketidaksempurnaan kami dalam menyambut Bapak Ibu dalam pengisian materi dan lain-lain. Kita berjumpa kembali besok di jam yang sama nih Bapak Ibu dengan materi yang berbeda dan moderator yang berbeda pula. Terima kasih Bapak Ibu, diperkenankan untuk lead room. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi. Yang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Semoga Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu.